Bismillahirrahmanirrahim. Pandangan fraksi Partai Demokrat, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2022 yang diajukan oleh pemerintah. Disampaikan oleh Rizky Aulia Rahman Natakusuma, nomor anggota A560. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Demokrat bersama rakyat. Yang terhormat, Saudara Pimpinan dan anggota DPR RI, Menteri Keuangan Republik Indonesia beserta jajaran, serta rekan-rekan dan hadirin yang kami hormati. Setelah membaca, mempelajari, dan menganalisa realisasi APBN tahun anggaran 2022 yang telah disampaikan oleh pemerintah melalui Menteri Keuangan, maka fraksi Partai Demokrat menyampaikan beberapa hal. Terhadap pencapaian indikator makro perekonomian Indonesia tahun 2022, fraksi Partai Demokrat menyoroti realisasi asumsi makro perekonomian Indonesia sebagai berikut. Terhadap laju pertumbuhan ekonomi, fraksi Partai Demokrat menyoroti kualitas pertumbuhan ekonomi yang belum memberikan dampak signifikan terhadap turunnya angka kemiskinan. Hal ini tercermin dari angka kemiskinan per September 2022 hanya menurun 0,1%. Tingginya tingkat inflasi tahun 2022 telah berdampak pada naiknya angka kemiskinan pada September 2022 mencapai 26,36 juta jiwa atau bertambah sekitar 0,2 juta jiwa dibandingkan Maret 2022. Kondisi ini menggambarkan bahwa mitigasi pemerintah untuk menjaga stabilitas harga pasca kenaikan harga BBM melalui program bantuan sosial hanya mampu menolong sebagian kecil masyarakat miskin dan rentan miskin. Sementara masyarakat yang rentan miskin akan turun menjadi miskin. Terhadap beberapa capaian APBN 2022, fraksi Partai Demokrat mengingatkan bahwa APBN harus terus dialokasikan untuk penguatan pemulihan ekonomi nasional. Fraksi Partai Demokrat menggarisbawahi beberapa pencapaian yang masih jauh dari target RPJMN 2020-2024. Terkait realisasi belanja negara yang meningkat 309,8 triliun atau 11,12% dari realisasi tahun 2021, pemerintah perlu segera merubah cara penyaluran subsidi dari berbasis komoditi menjadi berbasis penerima, sehingga alokasi dana kompensasi bisa dikurangi dan subsidi bisa tepat sasaran. Untuk mengantisipasi ketidakpastian global, pemerintah harus memperkuat sektor domestik dengan melaksanakan kebijakan belanja yang mampu meningkatkan permintaan dan daya beli masyarakat. Sektor penting yang perlu mendapat perhatian lebih adalah pertanian dalam arti luas, bukan hanya mega proyek infrastruktur, tapi infrastruktur dasar di wilayah pedesaan. Terkait laporan posisi neraca per 31 Desember 2022, fraksi Partai Demokrat berpendapat pemerintah perlu tetap mendorong optimalisasi reevaluasi atas barang milik negara, karena berdasarkan review BPK, catatan mengenai pengelolaan aset dan barang milik negara selalu muncul setiap tahun. Terdapat peningkatan kewajiban pada tahun 2022 yang sebagian besar berasal dari penerbitan surat berharga negara. Fraksi Partai Demokrat berpandangan bahwa peningkatan jumlah kewajiban yang tidak terkendali akan mengancam keberlangsungan fiskal pemerintah di masa yang akan datang. Tahun 2022 merupakan tahun terakhir pelaksanaan program PCPEN dengan realisasi mencapai 396,2 triliun dari total alokasi
sebesar 455,6 triliun. Pemerintah perlu mencari formula yang tepat sebagai pengganti program PEN yang digunakan untuk perlindungan sosial dan bantalan ekonomi agar roda perekonomian juga bergerak ke arah yang lebih positif. Berdasarkan catatan di atas, maka fraksi Partai Demokrat ingin menyampaikan beberapa catatan untuk menjadi perhatian pemerintah. Pertama, pemerintah harus menyelesaikan permasalahan disparitas dan ketimpangan pendapatan serta pertumbuhan ekonomi antar wilayah yang masih tinggi. Kedua, dalam situasi pemulihan ekonomi dan ketidakpastian global, program perlindungan sosial harus dimaksimalkan untuk memperkuat fondasi kesejahteraan sosial, mengentaskan kemiskinan dan kerentanan, dan termasuk memperkuat daya ungkit UMKM serta dunia usaha agar mampu bangkit kembali lebih kuat dan berdaya tahan dari goncangan ekonomi. Ketiga, terhadap pelaksanaan APBN 2022, fraksi Partai Demokrat meminta kepada pemerintah untuk menjadi bahan evaluasi dan perbaikan dalam melaksanakan kegiatan penganggaran tahun 2023 dan penyusunan RAPBN 2024. Terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK atas LKPP tahun 2022 yang terdiri atas 16 temuan permasalahan, fraksi Partai Demokrat meminta pemerintah untuk segera menindaklanjuti temuan-temuan atas laporan hasil pemeriksaan BPK tersebut sebagaimana yang sudah dijabarkan dalam pengantar yang dibacakan Ibu Menteri Keuangan di sidang paripurna sebelumnya. Saudara pimpinan, para anggota Dewan, Menteri Keuangan, serta hadirin yang kami hormati, akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, fraksi Partai Demokrat menerima rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran, pendapatan, dan belanja negara tahun anggaran 2022 untuk dibahas lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan. Demikian pendapat fraksi Partai Demokrat, semoga APBN dapat dikelola untuk kesejahteraan rakyat, karena harapan rakyat, perjuangan Demokrat untuk perubahan dan perbaikan Indonesia yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditandatangani pimpinan fraksi Partai Demokrat, Ketua Dr. Edi Baskoro Yudhoyono MSC, dan Sekretaris Marwan Cikasan MM. Terima kasih kami sampaikan kepada juru bicara dari fraksi Partai Demokrat.